Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema gak usah repot-repot. Tanpa perlu kamu doakan, mantan pasti bercerai dengan orang ketiga. Ini satu sebabnya, ya. Jadi saya baca di komen, ya, banyak yang terus bertanya, Ustadz boleh tidak mendoakan agar mantan yang berpaling sekarang bersama dengan orang ketiga berpisah, atau bahkan mendoakan mantan yang berkhianat sekarang menikah dengan orang ketiga agar bercerai, ya. Pada saat streaming juga ada beberapa pertanyaan yang demikian, ya. Nah, jadi sudah kita jawab semua, ya, bahwa boleh-boleh saja, ya. Tetapi memang ketika kita mendoakan yang begitu, rugi dan sayang juga waktunya, ya. Kenapa? Ya karena kalau mau berdoa, lebih baik berdoa yang baik-baik, ya, untuk kebaikan kita dunia akhirat, untuk karir kita, untuk jodoh kita, untuk kesehatan kita, dan seterusnya, ya. Begitu. Kenapa nggak usah mendoakan mantan? Karena mantan yang berkhianat itu dari karakternya sudah kelihatan, ya. Seperti apa yang pernah dia lakukan terhadap kita, ya. Dia tidak akan pernah berubah. Ya, biarpun mungkin tampilan fisiknya berubah, ya, dia berusaha mungkin untuk menjadi seseorang yang lebih setia begitu. Tetapi ketika itu sudah memang menjadi sifat dasarnya, menjadi karakternya, yang sifat itu sangat mungkin diwariskan dari orang tuanya. Jadi memang sudah turun-temurunlah sifat itu, ya. Atau kemudian orang tuanya memang menempa untuk memiliki sifat atau karakter dasar ini, maka dia tidak akan pernah berubah. Dan karena sifatnya inilah, siapapun pasangannya termasuk orang ketiga hari ini, pasti akan tidak tahan, tidak kuat, dan pasti akan bercerai, pasti akan berpisah, ya. Nah, jadi apa karakter dan sifat dasar mantan itu? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe, ya, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi, ya, ketika mantan bersama kita, kita sudah berusaha yang terbaik, memberikan apapun yang dia minta dan kita mampu memberikannya. Tetapi bukannya merasa puas, bukannya berterima kasih, bukannya bersyukur, ya, tetapi justru selalu meminta yang lebih dan lebih dari itu. Padahal mantan ini misal punya juga pengalaman masa lalu, dikhianati oleh pasangannya terdahulu. Tetapi begitu dia menemukan kita, ya, seseorang yang mau berkorban apa saja karena kita betul-betul mencintai dia, ternyata bukannya berterima kasih, bukannya bahagia, tetapi justru dia
meminta kita memberikan yang lebih, sesuatu yang bahkan terbayang pun tidak untuk bisa kita berikan kepada dia. Ya, jadi sudah dinafkahi misal, atau diberikan hal-hal yang memang kita mampu untuk memberikan, tapi tidak pernah puas kan? Mintanya setiap hari, ngomongnya pengen rumah 3 lantai, yang di bawah tangga itu nanti dibangun perpustakaan, yang begini, yang begitu. Aduh, padahal dalam bayangan kita punya rumah yang sederhana saja kan, yang tipe misal 4x5 begitu. Alhamdulillah kita sudah bersyukur, yang penting punya rumah. Tapi dia tidak, dia pengennya yang mewah-mewah. Kita mungkin punya sepeda motor saja, bisa ngantar jemput dia ke sana kemari, kan sudah bahagia. Tidak perlu berdesak-desakan naik transportasi umum, tapi dia pengennya mobil. Mobil pun yang mereknya, harganya sekurang-kurangnya di atas 500 juta. Ya, kalau kita pergi piknik berwisata jarak 500 meter atau 1 kilometer dari rumah, kan yang penting piknik juga. Kalau dia enggak, pokoknya tiap hari pembicaraannya field trip ke Eropa, ke Jepang, dan seterusnya. Tidak pernah bersyukur. Ya. Nah, maka bersama siapapun dia hari ini, tanpa perlu kita doakan dia bercerai. Tidak usah didoakan. Anda berdoa saja untuk diri Anda sendiri. Pasti, ya, insya Allah dengan izin Allah, ya, si mantan ini pasti akan berpisah, pasti akan bercerai dengan pasangan barunya. Kenapa? Karena orang yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang sedikit, dia juga tidak akan pernah puas dengan nikmat yang banyak. Artinya apa? Kalaupun orang ketiga, pasangan barunya itu bisa memberikan yang banyak, bisa kasih field trip ke Eropa, bisa kasih rumah 3 lantai, dia tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah puas. Dikasih rumah 3 lantai, minta rumah 13 lantai, sekaligus dijadikan hotel. Wah, ya. Dikasih field trip ke Eropa, tidak pernah puas, pengennya ikut ekspedisi wisata ruang angkasa. Orang yang tidak pandai bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, diberi banyak pun dia tidak akan pernah bersyukur. Nah, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Ya, nah, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.